memilih, judulnya saya berikan judul memilih dekat kaki Yesus. Jadi 2 minggu yang lalu saya mendapatkan firman dari Tuhan dan tentang berada dalam hadirat Allah, saudara. Dan saya juga amazed gitu. Minggu lalu waktu Pastor Christina membawakan firman tentang hadirat Allah, karena itu yang Tuhan taruh juga di dalam hati saya gitu. Jadi saya percaya Tuhan memang ingin kita selalu berada dalam hadirat Allah. Dan juga kalau saudara perhatikan tadi worship songs mengingatkan kita untuk selalu memilih untuk dekat dengan kaki Yesus. Jadi saya berikan judul memilih dekat dengan kaki Yesus. Nah saudara, di dalam kehidupan kita seringkali mempunyai suatu pilihan. Ya, pada saat kita bangun tidur kita mempunyai pilihan apakah kita mau mandi atau kita mau menggosok gigi. Di dalam kehidupan kita ada banyak pilihan-pilihan yang seringkali kita harus ambil. Nah, ada suatu quote dari Leo Buscaglia. Dia adalah seorang dokter love. Ya, dia adalah seorang yang mengarang buku tentang kasih. Dia banyak sekali sangat terkenal di saat California. Dia mengatakan satu hal. Dia mengatakan, what we call the secret of happiness is more than a secret than our willingness to choose life. Jadi kalau kita mau bahagia, kita harus memilih untuk bahagia. Jadi ada suatu pilihan yang harus kita buat, saudara. Eleanor Roosevelt mengatakan, Albert Camus mengatakan, dia adalah tahun 1957 Nobel Prize. Dalam quote dia mengatakan, life is a sum of all your choices. Jadi kehidupan kita adalah hasil daripada pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari. Saudara, kehidupan kita adalah hasil pilihan-pilihan kita. Tiap hari kita membuat pilihan, saudara. Saudara bisa memilih untuk berada di tempat ini karena itu adalah pilihan saudara. Saudara tidak harus berada di tempat ini, tapi saudara memilih untuk berada di tempat ini. Jadi setiap dalam kehidupan kita adalah suatu pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Eleanor Roosevelt mengatakan, in the long run, dalam jangka waktu panjang, kita membentuk kehidupan kita. Dan kita membentuk karakter kita. Nah, proses ini nggak akan berubah. Ini akan selalu berjalan terus. Until kita mati. Nah, pilihan-pilihan itu yang membentuk kita kemana kita mau pergi dalam kehidupan kita. Jadi banyak sekali quote-quote yang mengatakan tentang pilihan. Nah, setiap kepada kita punya pilihan apa yang kita mau lakukan, saudara. Apakah saudara harus berada dalam hadirat Allah? Tidak. Tapi kita harus membuat suatu pilihan dalam kehidupan kita. Nah, saya akan buka suatu firman Tuhan. Seseorang yang memilih berada dekat kaki Yesus, yang seperti kata-katakan. Kita buka sama-sama di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ayatnya cuma 4 ayat, jadi mestinya cepat. Ya, nggak lama, cuma 4 ayatnya bisa panjang juga. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Siapa yang sudah ketemu? Katakan amin. Amin. Oke. Kita baca sama-sama ya. Saya baca dan saudara juga baca di dalam versi saudara. Kalau Inggris silakan baca Inggris, kalau Indonesia silakan baca Indonesia. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah saudara, dalam kehidupan kita juga seperti Maria. Kita semua adalah refleksi daripada Maria. Pada saat itu Yesus berkunjung di dalam kehidupan Maria, di dalam kehidupan Maria dan Marta, dan Maria membuat suatu pilihan dalam kehidupannya. Dia membuat suatu pilihan untuk duduk dekat dengan Tuhan. Duduk dekat kaki Yesus. Nah saudara, ini dikatakan di sini duduk. Nah ini seringkali kita kalau membaca, kita melihatnya duduk dekat. Artinya apa sih? Nah, bahasa Greek-nya dikatakan, arti kata-kata ini yaitu parakatizo. Saudara bisa catat, coba sama-sama ngomong aja. Parakatizo. Ya. Parakatizo itu enggak hanya duduk, saudara. Nah, kalau saya duduk,
saya duduk di sebelah sana, di tempat sana dan saya dekat dengan saudara, saya merasa ini dekat. Tapi duduk yang dikatakan dengan parakatizo ini yaitu duduk itu sangat dekat. Seperti nempel, saudara. Nah, the other day saya keluar sama Jeffrey, sama anak-anak yang lain, kita makan sama-sama di restoran gitu. Nah, pada saat saya duduk makan, dia di sebelah saya. Tapi saya nggak nempel sama dia, saudara. Saya nggak lengket sama dia, saya duduk saja di sebelah dia. Nah, saudara bisa mengerti perbedaannya antara duduk dekat yang dikatakan di sini parakatizo dengan hanya duduk, saudara. Kenapa dia duduk dekat dengan Tuhan Yesus? Kenapa dia duduknya itu seperti nempel? Kalau bisa itu semakin dekat lagi, semakin dekat lagi. Di sini melambangkan, saudara, hubungan Maria yang intimate dengan Tuhan Yesus. Ada suatu kasih, saudara. Di dalam kehidupan kita, kalau kita ingin bisa lebih lama, lebih dekat dengan seseorang, kita ingin lebih lagi masuk, mengerti kehidupannya, kita harus mempunyai kasih, saudara. Saudara harus mengasihi. Saya bisa duduk dekat dengan Yeni, nempel, tapi saya nggak bisa sama orang lain. Karena ada sesuatu yang intimate, ada sesuatu yang dekat, ada suatu kasih yang mengalir dalam kehidupan kita. Nah, di sini adalah menggambarkan kasih Maria kepada Tuhan Yesus. Jadi Maria nggak hanya mempunyai suatu relationship, dia nggak hanya mengerti suatu hubungan. Oh ya, saya kenal Yesus, ya saya tahu dia. Tapi Maria menunjukkan bahwa kasih dia itu lebih daripada segalanya. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita, seberapa besar sih keinginan kita ini untuk mendekat kepada Tuhan? Kasih itu selalu akan mendorong kita untuk melakukan apapun. Itu poin saya yang 1A. Tadi saya katakan yang pertama yaitu kita mendekat kepada Tuhan Yesus. Yang 1A adalah kasih akan mendorong kita, drive you untuk melakukan apapun. Si saudara yang bisa membuat kita selalu ingin berada dalam hadirat Allah adalah kasih. Seringkali orang Kristen kita mengenal Tuhan Yesus, tapi apa sih sebenarnya kunci gimana kita itu bisa selalu ingin berada dalam hadirat Allah? Itu adalah kalau kita mempunyai kasih kepada Tuhan. Kalau kita mempunyai kasih, kita akan melakukan apapun, you will do anything untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Saya bisa berbicara 1000 kata di tempat ini mengatakan kepada saudara, yuk saudara mari kita datang nonton movie bareng-bareng. Saya bisa mengatakan kepada saudara, yuk saudara kita datang berdoa bareng-bareng. Saya bisa mengatakan, ayo kita ke rumah saya makan bareng-bareng. Tapi kalau tidak ada kasih dari saudara kepada saya, belum tentu berarti dalam kehidupan kita. Hanya kasih yang bisa membuat kita melakukan hal-hal yang kita mungkin kadang-kadang pikir nggak mungkin bisa kita mengerti gitu. Waktu Yeni pergi ke Indonesia, saya kasih ilustrasi satu. Waktu Yeni pergi ke Indonesia, sebelum dia pergi, dia sudah siap dan dia sudah belanja. Saya juga nggak tahu, dia sudah siapin. Dan dia masak sayur asem 1 panci besar. Ya, dia masak 1 panci besar untuk saya selama dia pulang ke Indonesia. Jadi panci itu sayur asem cukup untuk makan saya selama 1 minggu full. Ya. Setiap pagi, sore saya makan sayur asem terus every single day. Ya, jadi ke tempat kerja saya bawa, pulang makan sayur asem juga, besoknya juga lagi. Because I know I have to finish that sayur asem. Karena kalau gak habis, ditanya pasti. Sudah habis belum sayur asem? Gitu, SMS. Sudah habis belum? Belum. Finally saya bilang, yes sudah habis itu sayur asem. Tapi saudara, yang saya lihat dari hal ini yaitu sayur asem bisa mengenyangkan saya, bisa memuaskan saya selama 1 minggu. Tapi kehadiran Yeni akan memuaskan saya selamanya, saudara. Nah, haleluya. Ya, ini pesan sponsor. Tapi poinnya, saudara, dalam kehidupan kita juga begitu. Si Maria memilih untuk berada dekat kaki Tuhan, sedangkan Marta memilih untuk berada di kitchen. Dia memilih untuk berada dalam tempat lain. Dia pikir dengan dia prepare, dengan dia menyiapkan suatu makanan yang begitu indah segala, dia bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dia pikirkan, saudara.
Ia pada saat itu mungkin keinginan Tuhan untuk makan tersatisfy dengan begitu indah. Dengan ada martabak manis, mungkin dengan segala macam yang dia buat pada saat itu. Tapi kasih sesungguhnya yang ditunjukkan oleh Maria adalah duduk dekat dengan kaki Tuhan, saudara. Jadi ada perbedaannya. Maria nggak perlu diberitahu untuk memilih tempat. Sama seperti Yeni, dia nggak perlu diberitahu. Saya nggak perlu memberitahu bahwa saya ada kebutuhan. Tapi dia mengerti, karena kasih itu mendorong kita melakukan apapun walaupun kita nggak diberitahu. Maria nggak perlu diberitahu sama Tuhan instruksi, oke saya datang, kamu duduk dekat saya. Nggak perlu. Marta juga nggak pernah diberitahu sama Tuhan. Tapi Maria memilih untuk duduk dengan Tuhan karena dia driven by kasih, saudara. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Yang kedua, kasih membuat kita bertahan dalam hadiratnya. Bahkan, saudara, saya katakan kita bisa kecanduan, saudara, berada dalam hadirat Allah. Kita bisa really addicted to the presence of God. Kalau orang dunia bisa kecanduan dengan pornografi, bisa kecanduan dengan rokok, bisa kecanduan dengan hal-hal lain. Saudara dan saya bisa kecanduan akan hadirat Allah. Kita bisa kepingin terus, lebih lagi berada dalam hadirat Allah. Saudara, the other day saya dapat experience ini ilustrasi yang dari keluarga saya karena saya nggak ada ilustrasi lain. Jadi pengalaman saya pribadi gitu, waktu itu saya udah lama nggak pernah nonton movie, tapi the first movie yang saya lihat yaitu nonton film namanya Chipmunk, saudara. Ya. Karena anak saya yang umur 4, Lizzie, meminta mau spend time sama saya bareng. Jadi akhirnya saya ajak dia pertama kali sama saya nonton berdua gitu Chipmunks gitu di movie theater gitu. Nah, saudara, saya akan jujur sama saudara, ini jangan ditunjukin ke Lizzie nanti, tapi kalau saya, and I apologize to everybody who love Chipmunk and adore them, they are adorable and everything, you know. Jadi saya kasih caveat dulu, tapi menurut saya itu salah satu movie yang paling jelek yang saya pernah nonton. Tapi saudara, kalau saya diminta nonton lagi, saya akan pergi. Jadi saudara, kasih membuat kita bisa bertahan. Saya bisa bertahan selama 1,5 jam nonton film yang menurut saya jelek sekali. Karena ada Lizzie di tempat itu. And she adores the movie. Dia suka sekali movie-nya. Dia bisa duduk dekat dengan saya. Kita angkat dividernya itu yang ada tempat untuk botol minum segala gitu. Kita angkat, dia duduk dekat saya. Saya peluk dia, kita nonton the whole 1.5 hour. 1,5 jam nonton bersama dia. Dan dia bisa tanya, saya bisa cerita sama dia. Saudara, ini adalah intimate moment. Kalau saya sama anak saya aja bisa begini, apalagi Tuhan kita. Mungkin seringkali Tuhan ingin berada dalam kehidupan kita, Tuhan ingin berada dekat dengan kita pada waktu yang mungkin gak tepat, saudara. Mungkin saudara lagi tidur, saudara lagi lakukan hal-hal lain, waktunya gak tepat. Apa yang Tuhan ingin lakukan juga mungkin gak tepat dalam kehidupan kita. Tempatnya pun belum tentu tepat seperti yang kita mau. Tapi kasih akan membuat kita ingin selalu berada dalam hadirat Allah, saudara. Kasih itu yang akan drive kita. Saya belum tentu suka movie yang saya nonton. Belum tentu waktunya itu tepat dengan yang saya mau karena saya lagi sibuk year end. Ya kan? Tempatnya pun belum tentu tempat yang paling baik yang dia mau. Tapi kasih akan selalu memenangkan saya untuk melakukan apa yang dia minta, Lizzie minta dalam kehidupan saya. Sama, Tuhan kita juga begitu, saudara. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, seberapa dalam, kita bisa ukur seberapa dalam kasih kita kepada Tuhan dari situ. Walaupun waktunya gak tepat, tempatnya gak tepat, apa yang Tuhan mau pun mungkin gak tepat dalam kehidupan kita. Mungkin keadaan kita gak tepat. Tapi kalau kita punya kasih untuk Tuhan, itu akan terus. Itu akan mengalir. Karena kita sudah ingin lebih lagi dekat dengan Tuhan. Ingin lebih lagi dekat dengan Tuhan. Saudara, Yesus ingin berkunjung saudara dalam kehidupan kita. Yang tadi poin yang pertama saya katakan yaitu kasih kita kepada Tuhan. Tapi sebetulnya saudara, Maria tidak bisa spend time dengan Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus gak berkunjung di rumahnya.
Saudara, Tuhan juga ingin berkunjung dalam rumah kita, dalam kehidupan kita. Kasih-Nya itu nyata dalam kehidupan kita. Gitu. Nah, tergantung kita pilih apa. Either kita seperti Maria, kita memilih duduk dekat dengan Tuhan, atau kita seperti Marta, kita memilih aktivitas kita memilih hal-hal yang kita harus lakukan, kita memilih hal-hal yang lebih penting menurut kita dalam kehidupan kita. Jadi ada dua yang kita harus pilih. Saudara memilih yang mana? Itu yang pertama. Ayat 39 mengatakan, jadi tadi perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat dengan kaki Tuhan. Itu poin yang pertama. Yang kedua yaitu Maria terus mendengarkan perkataannya. Nah, pertanyaan saya, Marta dengar nggak perkataan Tuhan Yesus? Ya kan? Nah, saudara, seringkali padahal saudara, kalau saudara pikir dalam firman ini dikatakan yaitu yang mengundang Tuhan Yesus datang adalah Marta. Saudara lihat sendiri di ayat ke-38 dikatakan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi mereka berada dalam satu rumah, saudara. Yang poin kedua yang saya lihat yaitu, saudara menikmati hadirat Allah atau tidak, itu tergantung apa yang kita mau dalam kehidupan kita. Saudara bisa berada di dalam gedung gereja, tapi saudara belum tentu berada dalam hadirat Allah. Saudara bisa memilih untuk berada di luar, nggak ikut di dalam worship. Saudara bisa memilih untuk mungkin di tempat-tempat lain. Saudara bisa berada dalam gedung gereja, tapi bukan berarti kita masuk dalam hadirat Allah. Lebih lagi saudara bisa berada dalam sanctuary ini, ruangan ini, tapi bukan berarti kita berada dalam hadirat Allah, saudara. Nah, saudara juga bisa melakukan praise and worship, mengangkat tangan. Tapi belum tentu kita berada dalam hadirat Allah. Jadi saudara, banyak pilihan yang saudara harus buat. Di dalam kehidupan Maria dan Marta, Marta berada dalam satu rumah. Mungkin malah Marta juga lewat. Dia sibuk menyiapkan. Tuhan Yesus duduk di ruang tamu. Dia lewat, dia mungkin membawa makanan. Dia mempersiapkan, dia kasih minum. Semua murid-murid Tuhan Yesus, dia berada di sekitar Tuhan Yesus. Benar enggak? Dia di situ, sekitar situ. Tapi yang pasti Alkitab mengatakan yang terus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, yaitu Maria. Pilihan Maria untuk berada dekat Tuhan Yesus membuat dia untuk menikmati waktu-waktu yang intimate dengan dia, gitu. Continual. Di sini dikatakan, yaitu bahasa Greeknya ini artinya nggak hanya mendengarkan, tapi mendengarkan terus-terusan, terus-terus memikirkan, terus-terus sampai pada saat Tuhan Yesus berhenti berkata-kata pun, dikatakan dia masih teriang-iang, masih memikirkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, ini bedanya. Dia terus mendengarkan. Berarti artinya nggak ada time limit, saudara. Dalam hadirat Allah nggak ada time limit. Bukan berarti nggak ada time limit, bukan berarti kita harus lama. Saya nggak pernah mengatakan berada dalam hadirat Allah harus lama. Tapi yang penting bukan lama atau tidaknya, tapi yang penting yaitu apakah saudara menikmati hadirat dengan Allah? Apakah saudara menikmati dengan kekasih jiwa saudara? Tadi dikatakan lagu-lagu dikatakan lover of my soul, kekasih jiwaku. Saat kita masuk dalam hadirat Allah, apakah saudara merasa saudara ini lagi ketemu sama kekasih kita? Bagaimana perasaan saudara? Apakah saudara merasa, oh ini, this is my lover. Ini dia, kekasih jiwaku. Juga bukan berarti kita nggak melayani, saudara. Saya jangan sampai salah, jangan sampai kita memikirkan bahwa Marta ini, firman ini yaitu, oh Marta itu melayani berarti salah dia. Enggak. Bukan berarti kita nggak melayani, saudara. Tapi jangan sampai pada saat Tuhan hadir, kesibukan kita membuat kita hilang waktu di mana kita bisa intimate sama Tuhan, di mana kita bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Karena pada saat kita dekat dengan Tuhan itu akan membuat kita lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang ketiga yaitu verse 40 dikatakan, sedang Marta sibuk melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, saudara, saya mau tanya, Maria benar enggak? Ini bayangkan saudara suatu keluarga mungkin punya saudara sister atau brother atau misalnya saudara roommate,
sudah punya roommate gitu.